Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Karena lagi bulan Ramadan nih, gue komentatornya pakai peci lah guys. Nah, ini baru aja gue nonton pertandingan Battle of the Year ya, dimana Hans Niemann melawan Daniel Dubov di Moskow teman-teman, tanggal 7 sampai 8 Maret dengan sistem 19 kali permainan catur kilat 3 menit 2 detik. Nah, pertandingan ini berawal dari Hans Niemann melawan Daniel Dubov di kejuaraan dunia catur kilat catur cepat di Amerika Serikat, di mana Daniel Dubov tidak datang, jadi kalah walk out oleh Hans Niemann. Nah, setelah kejadian itu Hans Niemann langsung ngeluarin kata-kata di kolom X ya punyanya Elon Musk, dan dia bilang kalau misalkan Hans Niemann ditantang lah, dia nantang Hans Niemann lah untuk bertanding dengan hadiahnya ratusan ribu US dollar. Dan langsung saja ini adalah game terbaiknya dari 9 game yang berlangsung hari ini teman-teman. Jangan lupa di like dulu, share dan di subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian. Juga jangan lupa jadi member di YouTube RL Chess buat dapetin konten eksklusif. Hans Niemann ini dari game ke-7 ya, memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab dengan langkah E5, kemudian putih kuda F3 dijawab dengan langkah kuda ke petak C6, kemudian Italian game dimainkan. Oh ya, kita mungkin perlu balik ya papannya supaya sisinya dari Daniel Dubov. Kemudian kuda F6 mengancam pion di petak E4, D3 dimainkan ya. Kalau pecatur top dunia nggak lagi main kuda G5 ya teman-teman, karena ada jawaban D5. Nah, dia lebih tertarik untuk mainin langkah D3. Kemudian gajah E7, putih rokade, hitam rokade, benteng E1, D6. Kemudian putih mainkan langkah A4 ya. Idenya apa? Ya, A4 untuk menyimpan gajah di petak A2 dan juga menyerang lewat sayap menteri. Kemudian gajah E6 dimainkan karena kekuatan dari pembukaan Italian game ini adalah gajah terang milik putih ya. Jadi hitam berencana untuk memusnahkan gajah terang milik putih. Putih mengcover dengan kuda B ke petak D2, hitam mainkan A5 dulu untuk apa? Mencegah A5. Kemudian putih mengcover gajah dengan B3. Hitam mainkan langkah H6 karena gajahnya udah pasti dapet ya. Dia H6 dengan tujuan mencegah kuda ke petak G5. Putih juga ikut propilaksis ya, langkah pencegahan ide lawan H3. Kemudian hitam mainkan langkah kuda H7, putih C3. Hitam naikkan kuda ke petak G5, putih benteng A2. Hitam naikkan menteri ke petak D7. Pertukaran gajah dilakukan, pukul lagi dengan pion F. Kemudian putih mainkan kuda ke petak H2. Manuver yang mirip-mirip dilakukan oleh putih. Kemudian hitam mainkan langkah benteng F7. Jalur F sudah terbuka ya. Jadi idenya gampang banget, mau double rook di sini, baterai. Putih kuda D ke petak F1. Hitam melanjutkan dengan baterai. Kemudian gajah pukul kuda, dimakan lagi dengan gajah. G3 dimainkan dan hitam mendobrak dengan langkah D5. Tapi jangan lupa juga setelah D5 hitam menciptakan kelemahan pada double pawn ini. Jadi Hans Niemann mainkan langkah H4, kemudian gajah E7, kuda G4 dimainkan. Tapi ini bukan saat yang tepat untuk bermain dengan langkah kuda G4. Langkah yang terbaik harusnya pada saat putih D5 dan gajah E7, di sini adalah memukul pion D5. Apabila dipukul balik, kemudian baru mainkan langkah D4. Untuk apa? Mencegah hitam gajah C5. Apabila E4, maka mainkan langkah kuda ke petak E3. Nah, ini lebih setup yang menarik untuk putih. Ya, tapi Hans Niemann terkenal ya dengan serangan-serangan brutalnya. Dan dia biasanya sangat cepat ya, ketika ada lawan posisinya lemah gitu ya, langsung disergap dengan kuda G4. Dengan kuda G4 ini, gimana cara hitam merespon? Hitam mainkan langkah gajah C5. Ya, menekan pion di petak F2. Kemudian putih raja G2, hitam raja H7, kemudian kuda F ke petak H2. Sebenarnya raja H7 juga bukan langkah yang tepat. Putih tepat kuda F ke petak H2, menteri D6 cover pion di petak E5, dan putih mainkan langkah menteri B6. Idenya dia mau dorong D4 dan ada ancaman dari menteri di petak B1. Jelas tahu dong Daniel Dubov. Kalau kalian jadi Daniel Dubov, kalian bakal jalan apa teman-teman? Ya, jalanin langkah D4 lah untuk mematikan ide dari putih. Kemudian putih pukul pion D4, kemudian dipukul lagi dengan gajah. Putih mainkan langkah menteri D1, hitam mainkan langkah kuda B4 mengancam benteng, benteng ke petak A2.
Kira-kira gimana cara Hitam melanjutkan serangan, teman-teman? Kuda sudah ngancam D3. Yes, tinggal tambahin aja dengan Menteri A6. Ancaman pada pion D3 sulit untuk di defense dan membuat Hans Niemann harus mainkan langkah benteng D2 dan kemudian kena gajah C3. Ancaman benteng, dua benteng terancam sekaligus. Ya, harus diikhlaskan oleh Hans Niemann dengan benteng E2, gajah pukul benteng dipukul lagi dan Hitam menjaga pion E5 dengan Menteri D6. Putih mainkan kuda F1. Lagi-lagi inakurasi, harusnya di sini dobrak dengan langkah D4, tapi malah kuda F1. Akhirnya membuat Hitam langsung mengancam lagi pion di petak D3 dengan benteng D8. Kemudian kuda Fe3 disikat dengan kuda. Ada ancaman kuda ke petak F4, discover check. Ya, kemudian dijawab dengan langkah kuda C4, Menteri naik ke petak D4. Ya, apabila di sini kalian memiliki ide kuda C pukul E5, maka ada Menteri E4 terlebih dahulu. Apabila F3, maka ada jawaban kuda ke petak E1. Ya, raja geser ke petak H3, maka pertukaran benteng petak D2 dimakan lagi dan dapatkan pion di petak F3. Selesai buat putih. Maka itu tidak bisa dilakukan. Jadi kita back to the game. Ya, kuda makan D3 dan kemudian kuda C4, Menteri D4 pun bersama ya. Apabila kuda G makan E5, maka tercipta benteng F2. Tidak bisa dilakukan. Jadi putih lebih memilih langkah F3, Hitam Menteri C3. Benteng FD7, Raja H3 dan kemudian Menteri C3. Ya, makin sulit ya posisi dari putih. Putih mainkan langkah Menteri C2. Blunder ya. Ya, harusnya ada benteng C2 tapi ini udah kalah lah, teman-teman. Menteri C2, coba temukan langkah penyelesaian yang epik yang dapat dimainkan oleh Hans Niemann dengan sisa waktu. Hans Niemann lagi. Dari Daniel Dubov di posisi ini untuk menyelesaikan permainan dari Hans Niemann. Coba tebak langkah dari Daniel Dubov, teman-teman. Ya, jawabannya adalah kuda ke petak F4. Boom. Sacrifice the knight ya. Kalau nggak dimakan, benteng D2 kena, kemudian game dipilih dengan makan dan Menteri F3, putih menyerah. Karena kalau dilanjutkan Raja H2 maka Menteri F4, Raja ke petak H1 maka benteng D2, Hitam menang. Teman-teman, akhirnya skornya adalah dari total 9 game ya. Skornya kalau tidak salah 6,5, 3,5 guys ya. Dari 10 game ya. 9 game ya. Jadi game pertama dimenangkan oleh Daniel Dubov, kemudian game kedua remis, kemudian dari 5 game 2,5 ya. Kemudian di game ke-6 Daniel Dubov menang, game ke-7 Daniel Dubov menang lagi ya. Sudah berapa tuh? 5,5 2,5. Kemudian game 8 ya 6,5 ya. Jadi bingung itu skornya. Ya, itulah yang terjadi, teman-teman ya. Jangan lupa nonton lagi pokoknya besok jam 10 malam, jam 22.05 waktu Indonesia Barat. Mampukah Hans Niemann mengejar ketertinggalan? Jangan lupa nonton di channel YouTube RL Chess. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau misalkan banyak salah kata-kata ya, karena ini langsung di take videonya setelah nonton. Intinya Dubov menang lah guys.